Hai, selamat malam teman-teman dan followers BV Community. Thank you ya sudah join malam hari ini. Maaf tadi saya sempat terpaksa keluar karena nggak bisa invite narasumber saya malam hari ini. So, welcome back teman-teman yang sudah join. Halo Kak Yeni, selamat malam. Eriko udah ada di sana ya. Aku sambil sapa-sapa yang udah bergabung. Halo, selamat malam Kak Ratna, Kak Yuni. Mas BYP, thank you udah join lagi malam hari ini. Semoga bisa join ini narasumber saya malam hari ini. Asik. Salah satu member BVO yang paling paling apa ya? Kehadirannya membawa keceriaan, asik. Halo, selamat malam Kak Ono Iswan. Dari mana aja nih domisilinya kakak-kakak? Bisa tulis juga ya di kolom komen kita seseruan malam hari ini. Di BVO Testimoni, jadi supaya followers bisa mengenal lebih lanjut nih tentang BVO Community itu seperti apa. Nah, salah satu gambarannya saya mau ajak ngobrol untuk salah satu member ada join bersama dengan saya ngobrol-ngobrol di malam hari ini ya. Oke, Nah, ini dia akhirnya. Tinggal videonya yang muncul. Hai Riko, selamat malam. Hai Kak Hai, selamat Yeni. malam, Sobat BVO dimanapun berada. Suara saya apakah bisa terdengar jelas? Bisa, tapi aku nggak bisa lihat video Riko Tuh. ya. Teman-teman gimana? Bisa muncul nggak? Di video saya muncul, tapi video Kak Sherly nggak muncul ya. Coba saya munculkan kembali. Iya, betul. Di saya lihat wajah saya tapi nggak lihat wajah Riko. Nah, ada apa ya? Apakah Ada pengaruh apa? hujan pada malam ini ya? Hmm, Di sini sih hujan, di sana hujan nggak ya? enggak. Di Jakarta ya Riko ya? Lagi di Bogor nih, Oh, Kabupaten Bogor. Bogor. Oke, Mm-mm. oke, oke. Kebetulan rumah saya kan memang di Kemang ya, Mm-mm. Kecamatan Kemang, Kelurahan Tegal, Kabupaten Bogor. Oh gitu. Uniknya, ini aku coba pakai device yang lain, aku bisa lihat Oke. wajah Riko, tapi nggak langsung dari HP aku yang sekarang aku pakai, tapi pakai Ah, device yang lain, HP oh yang lain. begitu. Ini saya juga nggak bisa melihat wajahnya Kak Shirley nih. Oh, oke. Apa yang sedang terjadi ya dengan dunia perlive malam hari ini? Bener banget. Tapi makanya aku coba cek dengan HP yang lain, ada tuh kita muncul Eh, dua-duanya. Ya oh udah kalau gitu syukurlah anggap kalau aja begitu. Riko sekarang kita kayak siaran aja kali ya. Udah biasa kan ya. Ya Ngomong-ngomong, baru aja tadi udah, selesai. nah itu dia. Jadi penyiar udah berapa tahun sih Riko? Kalau jadi penyiar itu, saya juga pengen menyapa sebelum saya jawab dulu, saya pengen menyapa Oh dulu boleh, Sobat boleh, boleh, boleh. BVO. Hai Sobat BVO dimanapun Asik. berada, ketemu lagi malam hari ini di BVO Testimoni. Ya pasti malam hari ini saya nggak sendirian, saya bakalan ditemenin sama seorang voiceover yang sudah melegenda. Oh melegenda. Oke, jadi saya ininya ya, pembawa acaranya ya? Enggak ya, beda. Nah itu dia kan ya. Ini sesama penyiar battle namanya ya. Tapi saya penyiar udah lama banget sih. Maksudnya udah lama enggak. Kalau Udah. Riko kan masih ya kan. Iya, kebetulan Jadi, belum lama mm-mm, sih untuk mm-mm. siaran sendiri sejak sejak pandemi waktu itu. Pandemi itu 2020 ya, akhir 2020 sih. Oh Belum lama gitu. memang. Jadi sebenarnya baru sekitar 4 tahun ini ya untuk Ih, udah 4 menjadi tahun ya, seorang nggak penyiar. berasa loh. Ya kan ini Nggak berasa udah 4 tahun. 2024 ya. Iya, Pandemi 2020 bukan? benar. Jadi memang pandemi itu Mm-mm. memang sebenarnya yang diserang adalah psikologi kita sebenarnya ya, psikologi dan Mm. otak kita memang Mm-mm. sangat-sangat aduh nggak bisa ngapa-ngapain ini. Tapi di balik pandemi itu Mm-mm. banyak orang juga menemukan celah-celah baru, menggali potensi-potensi baru yang ada di dalam diri mereka untuk memunculkan yang berbeda. Ya gitu, contohnya seperti saya siaran di radio. Betul, betul.
Nah, salah satunya BVO ini ada sejak pandemi juga. Nah, betul. Iya, sama ya. Iya, Sebenarnya juga iya, iya. nggak beda jauh ya, nggak beda jauh antara antara BVO, maksudnya saya join di BVO sama saya mulai Jadi siaran di penyiar. radio ya. Benar. Jadi Oke. kayaknya memang pandemi ini bawa bawa vibes baru nih khususnya buat saya. Mm-mm. Dan kali Nice. sobat BVO juga banyak yang begitu kali ya. Betul. Nah, em, nggak nyangka ternyata penyiarnya baru 4 tahun. Tapi kalau kayaknya untuk ngomong dunia bicara itu nggak asing lagi. Nah, kalau MC-nya itu mulai kapan nih, Riko? Kalau sebenarnya kalau ditanya MC mulai kapan, ini sekalian flashback aja ya berarti ya. Sekalian Mm-mm. flashback. Saya tuh kalau di dunia entertainment sebenarnya dimulainya bukan jadi seorang MC dulu, melainkan saya dulu Oke. adalah seorang drummer. Saya dulu seorang drummer, eh belajar drum itu mulai dari SMP kelas 2. Kemudian eh, pada waktu di sekitar tahun, coba saya flashback dulu, saya lupa. Udah Saking panjangnya sekitaran perjalanan hidup ya, sekitaran alias tahun nggak muda lagi. 2000. Tapi masih tetap 23 tahun loh saya. Oh, asik Jadi ngakunya. jadi pada waktu itu tahun 2002 itu saya mulai untuk enggak, 2002 itu mulai untuk main reguleran di kafe. Pada Oke. waktu itu pegang drum. Kemudian setelah berapa tahun ya, 2007 saya memutuskan untuk tidak di belakang lagi, tidak di main drum lagi, melainkan saya maju menjadi seorang Ingin vokalis tampil, band. asik. Karena kenapa sih banyak yang komplain ketika saya main Oke, drum di belakang, kenapa katanya itu? drumnya kekecilan, orangnya kegedean gitu. Karena memang badan saya memang lumayan lumayan tidak terlalu kecil. Oh, ya, 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 ya. makanya makanya oh iya ya, oke, saya mencobalah dengan kemampuan seadanya karena memang eh, saya bukan terlahir sebagai seorang penyanyi, maksudnya bukan terlahir dengan suara yang bagus. Jadi kan ada beberapa orang penyanyi yang memang dari lahir suaranya memang udah bagus, udah merdu gitu. Enggak, saya tidak begitu. Dengan kemampuan seadanya saya tampil di depan karena memang pada waktu itu ada ada apa audisi untuk musisi reguler cafe di mana mereka mencari Mm-mm. sebuah band baru, tetapi timnya ini ngerekrut saya. Dia tahu bahwa saya pemain drum, tetapi dia kok ini butuh band baru nih gitu. Tapi pemain drumnya udah ada. Kita butuh vokalis cowok yang bisa nyanyi sekaligus nge-rap katanya gitu. Wah, saya Hmm. mikir, saya nge-rap juga belum pernah pada waktu itu. Ah, ya udahlah, hitung-hitung ini coba peruntungan yang baru. Oke, ya Hmm. udah bisa, ayo gas gitu. Nah, mulai dari situ dari tahun 2000, tadi 2000 berapa saya bilang 2000, 2007. 2004 itu. Ya, Sorry, itu yang bener 2004, yang sorry, mana bukan nih? 2007. Saya udah lupa nih. 2004. Ya, Oke. ya 2004 itu 2004. Karena 2007 saya sudah mulai ke banyak banyak kafe. Udah beberapa kafe sih, bukan satu kafe aja. Oh, Begitu. Nah, kemudian di setelah jadi penyanyi, kemudian kan kalau di kafe kan kita dituntut untuk bisa public speaking ya. Artinya betul. tidak hanya menyanyi, tetapi kita juga harus bisa menyapa audiens, kemudian Mm-mm. berinteraksi dengan audiens, kemudian bisa Mm-mm. mengiringi memenuhi kebutuhan audiens mulai dari audiens yang sadar sampai audiens yang mabuk itu juga harus bisa kita penuhi hasratnya Oke. Hmm. untuk dengerin lagu Berarti di apa darat begitu. dan udara ya. Lautnya tidak. Makanya di udara tuh yang ngawang-ngawang itu ya, yang halu-halu. Ngawang kan yang lagunya itu kasih sayang kepada orang tua itu kan.
tahu? Oh, Gitu. iya, 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 iya. Iya, kayak ini benar. Emang dia suka ngaku-ngaku 23 ya. Padahal itu 23 tahun yang lalu. Iya, 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 Kak Yeni. Lama banget tuh. Suaranya, suaranya udah normal ya kan? Kayak ini memang kadang tuh aku juga kalau dengar IG live ya, ini kenapa nih ya? Kadang suaranya jadi berat tapi normal lagi. Semoga sekarang udah normal nih. Kalau Oke, lanjut sekarang ya. beratnya lebih ke badan sih. Nah, Badannya lebih berat. oke. Oke, jadi tadi pertanyaan sampai mana, Kak? Gara-gara 23 tahun ini. Iya, ya kan terus akhirnya jadi vokalis lah ya, diterima lah ya. Nggak tahu dengan Betul. dengan terpaksa atau dengan sukarela, nggak ngerti juga. Sayanya sih sukarela, tapi teman-teman band yang lain kayaknya terpaksa deh. Karena nggak ada pilihan kali. Jadi dari 2004 jadi vokalis band itu sampai sekarang bandnya masih ada atau tahun itu aja? pada pada waktu itu sih kebetulan memang awal karirnya bukan dari Jakarta, tapi dari Medan Mm-mm. sebenarnya. Oh, Dan bandnya sih sebenarnya sudah lama bubar. mm-mm. Ketika waktu itu saya tinggal merantau ke Jakarta tahun 2010 sih bandnya udah bubar pasti. Dan mereka sudah pada mencar-mencar bikin band-band masing-masing. Oke. Begitu. Jadi Nah, kemudian 6 tahun, sekitar 6 tahun bersama-sama di band yang ada di Medan itu ya? betul, lumayan lama ya. Tapi nggak Mm-mm. berasa loh itu. Udah Mm-mm. lama ya gitu. Nah, terus kemudian tawaran-tawaran MC itu masuk itu sekitar tahun 2008, mulai 2007, 2008 gitulah. Saya lupa persisnya. Tapi Mm-mm. mulai dari acara-acara yang internal Mm-mm. gitu ya. Awalnya diminta sambil nyanyi, sambil ya karena nggak ada MC ya udah sekalian band sekaligus bawa bawa suasana kan seperti itu. Mm-mm. Kemudian permintaan semakin banyak, nge-MC aja yuk, nge-MC yuk, nge-MC yuk gitu. Ya Mm-mm. udah, tapi di setiap saya nge-MC saya nggak pernah selalu pure untuk nge-MC, nggak. Pasti ada momen di mana saya akan menyanyi begitu. Bukan karena gatel sih, cuma diminta sama netizen aja Heeh. Berarti begitu. ini ya berlipat-lipat gitu ya. Capeknya Lehernya berlipat-lipat. maksudnya. Oh, iya. Ya semoga menyadari, semoga sadar lah ya, tahu diri. Iya. Bisa Saya ada nggak yang cuma dilipat gandakan. saya nggak cuma sharing dengan waktu ya, Kak ya. Saya nggak Mm-mm. cuma tahu diri loh, saya juga tahu Mm-mm. duduk. Karena kan diri itu Oh, capek. Makanya sekarang saya benar duduk. benar benar. Oh, oke. Apalagi dengan usia. 23 tahun. Iya, yang lalu. Oke, jadi sebenarnya gini Riko, kalau sekilas perjalanan Riko kan dari drummer, lalu jadi vokalis, kadang rap juga, lalu jadi MC, itu semuanya awalnya kan pasti ketika ada tawaran, apalagi tadi bilangnya untuk jadi vokalis, untuk nge-rap belum pernah sih, tapi iya aja gitu, bisa gitu. Berarti itu kan punya antara ada nekatnya ya nggak sih? Atau percaya aja udah dicoba aja dulu. Kalau nggak dicoba mana tahu. Atau gimana sih prinsipnya Riko sehingga bisa untuk melakukan semua tantangan dan tawaran itu dengan baik? Baik. Oke. Jadi kalau dibilang nekat sih nggak terlalu ya, karena saya nekat banget. Jadi kalau dari skala skill dan kenekatan barangkali pada waktu itu eh, nekat saya 97%, skill saya cuma 3%. I like it. Oh, kalau istilah orang Medan itu kan yang penting berani dulu, maju dulu, Iya. masalah menang atau kalah belakangan gitu. Oke. Prinsip Medan begitu sih. Mm, Jadi mm, itu yang saya ikutin pada waktu itu. mm. Begitu.
Dan itu yang terus membawa Riko sampai dengan hari ini, lalu dari Medan, anak Medan, lu pindah Jakarta, gitu kan ya, sampai dengan hari ini melanglang buana dengan berbagai event demi event, job demi job, asik. Dengar-dengar yang terakhir itu, bukan terakhir sih, maksudnya baru-baru aja rilis apa sih, kayak jingle ya, iklan Oh, ya, oke. bener nggak sih? Iya, itu jingle yang kalau ngomong sekarang ya, itu jingle Chokomori. Jadi Chokomori ini adalah sebuah toko oleh-oleh sebenarnya. Hmm. Mungkin untuk teman-teman BPO yang domisilinya di Jakarta atau di Bogor atau Bandung atau Jawa Tengah, Semarang atau Bali, barangkali sudah tidak asing lagi dengan nama Chokomori karena memang toko oleh-olehnya ada di kota-kota tersebut tadi yang saya bilang. Hmm. Nah, kalau jingle itu sebenarnya sudah saya ciptakan itu sekitaran 5 tahun yang lalu Oh, dan oke. sebenarnya sudah diputar di setiap toko Chokomori dimanapun di seluruh di mana toko Chokomori itu ada, itu sudah Mhm. diputarkan dan memang saya baru dapat kesempatan aja karena memang baru ngulik untuk bisa memasukkan Hmm. lagu itu ke platform itu ya baru baru bulan lalu, Oh, oke. baru rilis Congrats ya. rilis minggu lalu. Terima Selamat loh. kasih. Pencapaian yang luar biasa termasuk kesabaran menanti sekian tahun. Terima kasih karena selama sekian tahun itu saya juga selama 5 tahun ya saya nggak tahu bagaimana. Ya terima kasih untuk kepada teknologi yang sudah membantu untuk perilisan ini karena kalau tidak ada teknologi saya bingung untuk merilisnya seperti apa. Mm-mm. Betul. Begitu. Hmm. Itu Oh, Riko aja dan yang nyanyi atau sempat terlibat di balik itu, ikut nah main musiknya kayak atau apa? kalau untuk lagu itu kebetulan memang bukan kebetulan ya, memang lagu itu saya yang ciptakan dan Oke. saya saya yang nyanyi dan saya yang main drum, Oke. kemudian saya yang direct direct musik itu habis ini ke sini, habis ini ke sini. Saya yang jadi musik directornya juga. Tetapi Mm-mm. untuk yang keyboard, gitar, bass itu dibantu Mm-mm. sama 2 orang saya yang lain. Begitu. Ada Hmm. Aldi dan Marcel yang membantu saya waktu itu. Oke. Jadi memang kalau Nice. di bermusik ini terkadang kita perlu perlu teman untuk sharing, untuk Mm-mm. barang menemukan sudut pandang yang berbeda, Betul. begitu biar makin rame. Iya. Warnanya itu jadi meriah ya kan? Meriah karena Nggak memang cuman disesuaikan hitam sama, aja. oh iya, hitam baju baju hitam. Baju kita hitam-hitam ini ya, dengan background Padahal belakang coklat putih gitu, kok mirip ya, Riko? padahal Kita gak kan beda janjian loh tempat kita ini ya. ya, Riko ya. Heeh. Iya, memang kalau udah sehati kali ya. Asik. Asik. Ya nggak apa-apa sih, kalaupun yang nyiptakan, yang nyanyi, main drum, direct musiknya, dilakukan sendiri ya, multi talenta. Asal yang dengerin jangan dengerin sendiri, maksudnya. Oh, Kak Yeni kaosnya juga hitam tos, Kak Yeni. Oke, Kak Yeni. Emang Kita hitam sehati favorit ya. banyak orang ya, biar kelihatan Oke. apa ya? Saya nggak bilang kelihatan kurus loh, enggak loh. Saya nggak bilang loh. Kelihatan elegan. Nah, itu dia. Bersahaja. Oke, kembali ini akun voice over lo ya. Jadi aku mau nanya lebih tentang voice over. Jadi apa belajar VO dari 4 tahun lalu. Jadi benar-benar baru tertarik VO voice over baru 4 tahun lalu kah? Atau baru tahu VO 4 tahun yang lalu atau gimana sih, Riko? Jadi sebenarnya kalau untuk voice over, saya itu namanya generasi, aduh kalau saya bilang generasi 90,
ketuaan nggak sih? tapi tapi gini, saya punya pengalaman dengan nggak di zaman saya kecil itu dari SD itu biasa kalau minggu pagi itu mulai dari jam 6 itu pasti ada film kartun sampai jam 10. Benar. Nah, Ketahuan juga seangkatan. Duh, ketahuan usianya. Aduh, Aduh. kepancing ya. Nah, jadi saya tuh dari kecil itu suka terkesima ya sama film-film yang dimana bisa di bahasa Indonesia tapi emosinya tetap dapat. Dulu yang paling berkesan sama saya itu oh ini pasti anak Gen Z pasti tahu film Dashion Kuro. Ya Allah, tua banget. Kak Sherly tahu film Dashion Kuro? Saya nontonnya Doraemon aja nih. Sama Shinchan. Ada Karya Safari. Aneh Karya Safari. Itu Aneh Karya Selekta Safari Pop jam atuh. 10 pagi. Selekta Pop jam 11. Bentar. Jam 12 Selekta Pop. Kok saya hafal ya? Jam 10 itu Ria Jenaka, saya ingat itu. Itu dia. Aduh, iya, ini malah reuni 90-an ya. Iya, jadi saya sering terkagum-kagum ya dengan ini kok bisa jadi bahasa Indonesia ya, padahal ini kan kalau dilihat kan tulisannya juga Jepang, itu kan Jepang semua kan. Dashion Kuro itu buat yang nggak tahu, itu film balapan Tamiya, tapi dia pakai stick hoki, jadi biar Tamiyanya bisa belok kanan belok kiri gitu. Yaudah. Nah, dan saya pernah punya pikiran, keren kali ya kalau bisa jadi pengisi suara kayak gini ya. Kalau dulu kan istilahnya dubber ya. Di Indonesia kan dulu istilahnya dubber, belum ada istilah voice over. Istilah voice over itu baru ada belakangan ini. Nah, kemudian karena di daerah, jadi akses untuk ke sana sama sekali tidak ada. Sama sekali nol lah untuk ke voice over. Boro-boro bisa voice over. Tahu aksesnya ke sana pun tidak. Kemudian saya terinspirasi itu di waktu pandemi ya. Ini terima kasih untuk teman saya yang sudah menginspirasi saya, untuk Bimoki Kusumo Yudo. Dia adalah inspirator saya, karena sebelumnya memang saya sama Bimo ini sudah ada di satu grup WA grup MC. Jadi tahu si Bimo itu sebenarnya bukan seorang voice over, tetapi dia adalah seorang MC yang saya tahu itu. Tetapi belakangan saya tahu, kawan ini ternyata voice over. Oke, saya ngikutin Instagramnya, kemudian ngikutin challenge-nya, terus saya berpikir, kayaknya saya juga bisa deh jadi seperti Bimo ini, begitu. Dan masa pandemi yang tidak boleh kemana-mana itu, saya gunakan untuk bagaimana menggali potensi saya, dan menggunakan teknik yang saya pelajari di dalam olah suara vokal. Jadi teknik nyanyi yang biasa dipakai nyanyi, saya gunakan untuk di voice over ini, dan ternyata bisa. Tekniknya sama ternyata. Teknik pernapasannya ya. Betul, teknik pernafasan diafragma itu ternyata sama. Jadi saya bisa aplikasikan ke situ. Oke, kita coba ke followers nih, Ciela. Ini Ya, pada nostalgia ya. Di masa-masa kecil atau masa remaja, nggak tahu ya, ini usianya angkatannya tapi kurang lebih. Iya, benar-benar ya. Aduh, tapi ada yang denial, nggak tahu kartun itu belum lahir. Tapi relate sama judul-judul filmnya ya. Oke. Mainannya Tetris, Mario Bros. Nah, kan? Mungkin ada sedikit ralat ya, Riko. Jadi kalau pengisi dubber itu masih bagian dari voice over. Voice over tuh kayak bisa dibilang payung besarnya.
mengisi suara. Tapi kalau dubber lebih ke kayak dia me- mengisi peran atau karakter yang sudah ada. Misalnya tadi Rico udah cerita kan, kalau misalnya film animasi atau kartun gitu, kita yang jadi peran mengambil perannya itu masih disebut dubber sampai saat ini gitu. Tapi kalau voice over lebih secara luasnya itu lebih yang dia bisa untuk isi suara iklan, film, company profile itu lebih luasnya seperti itu. Tapi untuk yang karakter itu sampai saat ini pun masih disebut dubber. Itu ya Kak Oh, Yudanme juga semoga bisa oke. menjawab. Baik, terima kasih. Lebih ke voice actor nggak sih, Daber itu? Iya, lebih karena Ya, ya. dia memerankan memerankan yang sesuai dengan request dari yaitu karakternya itu. Hmm, Kalau voice over lebih ke diri sendiri, kayak lebih ke gitu ya. Kalau kalau hmm. paling kayak arahan dari klien misalnya, oh yang lebih fun, mungkin lebih dinamis atau apa untuk company profile misalnya seperti itu. Tapi kan tetap pembawaannya lebih dari voice pengisi suara itu sendiri. Tapi kalau kalau dubber itu lebih gimana nih karakternya? Misalnya kita jadi pengisi suara atau dubber dari suara kartun apa ya karakter Ah, Doraemon kayak Suneo kayak gitu kan atau Giant ya, kayak jadi kan kita kan jadi oh kita karakter Giant tuh misalnya orangnya anaknya sombong, angkuh dan sebagainya. Jadi kita seperti itu. Padahal diri kita kan nggak kayak gitu misalnya gitu. iya benar, benar. Kadang-kadang juga sering bertolak belakang dengan sifat aslinya gitu. Iya, Contohnya seperti saya, sifat asli yang lemah iya, lembut, tidak iya. sombong, Padahal, rajin nah, menabung, gitu kan. nah, itu padahal kebalikannya semua. Bang Bima, oh iya Bang Bima itu, iya Bang Bima memang pengisi suara Giant. Oh iya. Akulah Giant gitu ya. Itu kan. Iya, oke. Terus so far dengan banyaknya aktivitas Riko, apakah keluarga mendukung? Iya, bersyukurnya saya punya keluarga ini mendukung dengan apa yang saya lakukan. Mm-mm. Karena yang pertama menjadi seorang voice over itu bisa menjadi diri saya sendiri, Hmm, ya, dan kemudian ada uangnya. Makanya didukung. betul. Itu salah satu faktor yang penting. Ada pertanyaan tuh Riko dari Kak Herlina. Kak Riko dari sekian banyak job VO mana yang paling favorit? Baik, terima kasih Kak Lina. Dari sekian banyak job VO, saya favorit yang mana ya? Saya favorit itu semua gitu, semua saya suka. Dan eh 2 tahun yang lalu, 2 tahun, setahun, 1,5 tahun yang lalu kalau nggak salah, iya 1,5 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu saya lupa. Ah, yang bener yang mana nanti bangunin ya aku ya. Iya, ini kebiasaan untuk menge-host nih, jadi sekalinya di-host, jadi beda, buyar-biar gitu. Tahun lalu, saya diminta untuk mengisi karakter suara di sebuah game Marvel, Marvel Mm-mm. Snap Game. Mm-mm. Itu bareng sama Kak Farid juga, Farid Nugo juga. Oke. Saya mengisi karakter Galactus di Marvel itu, dimana kalau Galactus itu kan dia suaranya raksasa gitu. Dan sampai sekarang masih masih ada. Jadi itu salah satu favorit saya. Dari yang Nice. saya nggak tahu gamenya, jadi saya ngulik, ini gimana sih suaranya gitu. Sampai saya ikutin main gamenya juga gara-gara suaranya Mm-mm. dipasang di situ. Ya oke Oh, juga ya. oke. Seperti itu. Oke. Thank you Kak Lina buat pertanyaannya. Oh, pengen denger dong. Kayak apa contohnya? Masih ingat nggak untuk percakapannya? Seperti apa? eh oke, yang jadi kalau Galactus itu pada waktu itu kalau dia menyerang, jadi special attack-nya dia bunyinya
Berlututlah di hadapan Galactus. Gitu. Oh, Jadi ampun. seperti itu. Nah, Gitu. Jadi mantap suara itu, daber tuh, raksasa daber. gitu. Mm-mm. Ayo. Di Ask Something, coba nih aku lihat. Oke. Kak ini tanya, Hmm. gimana ceritanya Kak Riko bisa jadi narator di sebuah Oh ada ya, ternyata Kak ini tahu loh. Follower sejati nih Kak ini. Kak Riko bisa jadi narator di sebuah platform religius, bisa diceritakan? Platform religius narator sebentar. Oh, penyiar radio kali ya. Platform. Oke. Jadi radio yang tempat saya siaran itu sejak pandemi sebenarnya tidak terlalu religius ya. Namanya adalah Radio Katolikana. Radio Ah, Katolikana ini adalah radio streaming di mana dia pakai aplikasi, jadi nggak pakai frekuensi radio lokal gitu tidak. Jadi mm, dimanapun berada itu bisa dengerin radio itu. Dan sebenarnya itu tidak terlalu religius karena kebanyakan itu lagunya yang diputarkan di situ adalah lagu-lagu umum, baik itu lagu Indonesia atau kan lagu luar negeri. Dan segmen yang saya bawakan itu saya bawakan segmennya namanya Selawas. Jadi selalu lawas, kepanjangannya yang saya puterin adalah Greatest Hits 80 90-an. Dan untuk eh, materi-materi siarannya biasanya yang saya bawakan adalah umum, lifestyle, kemudian kayak yang tadi barusan saya siaran itu bahas tentang Hari Musik Internasional, Hari Musik Sedunia, begitu. Jadi namanya saja yang terdengar religius, cuma penerapannya sih lebih ke umum sebenarnya. Hanya saja karena oh, memang ada di jam-jam tertentu, misalnya diselipkan ada kita putar doa gitu di jam mm-mm. jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 sore, jam 10 malam. Dah, selebihnya ini umum sih gitu. Ya di Iya, Radio Katolikana kayak nih Satriawan. iya, selawas sesuai dengan orangnya, lawas, tapi inline, nyambung. awal-awal di dunia VO ya kak ya, saya juga Hmm, termasuk kaget loh ketika saya kenapa tuh? mencoba mendengarkan suara yang saya rekam sendiri. Saya kaget, Hmm, suaraku kok kayak kayak radio zaman dulu gitu. Yang sering bilang oke. ini, sebelum saya menyadari hal itu, teman-teman di sekitar nih, teman-teman penyanyi gitu, pada Mm-mm, ini, mm-mm. Reko suaranya kayak radio zaman dulu, RRI, Oke. Radio Heeh. Republik Indonesia. Padahal saya nggak merasa seperti itu. Oh iya ya, suara gue kenapa lawas ya? Gitu. Oke. Barangkali di situ letak Padahal nilai jualnya, 23 tahun. pada 23 tahun. Mohon maaf Oke. lahir dan batin. Hmm. Oh ya, aku mau spill dikit nih ya untuk khususnya member BVO, tapi non-member juga bisa dengerin deh. Jadi di bulan ini bakal tayang BVO Podcast episode yang terbaru, ditunggu aja deh, mungkin minggu depan bakal tayang. Ada suara Riko di sana yang akan membawakan sebagai VO lawas juga tentang Pancasila, gitu ya. Aduh, luar biasa. Jadi vibesnya kayak dibikin film dokumenter zaman dulu gitu kak ya. Heeh. Ya, seperti itu. Kalau di spill sekarang nggak seru, nanti dengerin aja di podcastnya nanti. Iya, tunggu aja. Segitu aja spillnya. Halo yang baru bergabung, kakak-kakak. Saya Shelly Gracia ngobrol bareng dengan Riko Krista, si multi talenta. Ada Ade. Yang mana Riko ini salah satu member BVA Community. Masih ingat nggak Riko sejak tahun berapa sih? Uh, saya bergabung di BVO Community itu dari, kalau nggak salah, akhir 2020 deh kak. Oke. Termasuk generasi awal kali ya.
Lumayan, ya kan memang BVO baru 2020. Iya. 2020 Juli. 1 Juli. Iya benar Oh ya Juli ya waktu banget. itu ya. Mm-mm. Nah, Iya, baik. 2020 itu Riko baru mendalami VO, terus bergabung di BVO. Kemudian ini berarti kan udah hampir 4 tahun. Gimana perasaannya? Gimana kesannya jadi member BVO? Bisa cerita dong buat followers yang malam hari ini join di IG Live. Oke, baik. Jadi member BVO itu eh, sebenarnya sih buat saya pribadi ini banyak banyak untungnya. Karena apa? Karena memang Kak Shirley setiap hari selalu selalu mengencourage materi baru. Ini untuk hari ini kita belajar ini, hari ini kita ini, hari ini kita ini, hari ini kita ini. Jadi untuk teman-teman yang belum belum tahu atau belum pernah sekalipun, BVO itu bisa bisa menjadi tempat belajar yang baik dan termasuk saya juga belajar banyak sekali dari BVO, belajar apa pronunciation-nya seperti apa, kemudian belajar tentang memainkan tone suara itu dari yang deep begini, yang middle begini, sampai yang tinggi seperti ini. Ah, itu ada di BVO begitu. Dan terima kasih untuk Kak Shirley Gracia yang sudah setiap hari selalu sabar banget menghadapi kami-kami yang beraneka ragam ini. Dan Ya, saya bisa bisa melalui bisa sampai di tahap ini itu juga banyak sekali andil BVO di dalam sana. Begitu. Terima kasih BVO. sama-sama. Kita belajar bareng ya, namanya komunitas VO. Jadi di dalamnya itu teman-teman pegiat VO, entah itu yang baru pemula maupun yang sudah puluhan tahun gitu ada. Jadi Betul. semangatnya berbagi apa yang didapatkan. Makasih Kak Yeni, Kak Riko. Ya, apa yang kita bisa sharing ke yang lain. Mungkin kita anggap ilmu kita cuma segini aja kok. Betul. Belum tentu. Ada yang teman-teman belum ngerti loh ternyata apa yang sudah kita pelajari dan sebaliknya. Jadi kita tuh bisa saling berbagilah satu sama lain Betul seperti kan. itu. Belajar Termasuk bahasa saya daerah juga, belajar bahasa iya, Inggris juga, iya, ya kan? bener. Saya juga di BVO dari nol loh. Saya dari yang masih belum belum menjadi seorang voice over, jadi sampai sampai sekarang sudah ya sudah mulai banyak lah, sudah mulai ada beberapa lah yang tahu tentang Riko Krista. Itu karena BVO. Uhuh. Puji Tuhan, mantap lah, terus maju bersama ya. Iya, Oke. oh maju bersama kayak swalayan. Swalayan di Medan Oh gitu. rame. Slogannya gitu ya. Tapi slogan BPO kan berkarya dengan suara. Berkarya dengan suara. Oh, ya. Oke. BVO berkarya dengan Nah, suara. Oke. itu dia. Kayaknya perlu ini deh, buat lomba ini deh. Gimana slogan yang oke pembawaannya? Oh iya kali ya. Mumpung mau ulang tahun nih. Nah, Riko, di antara sekian banyak aktivitas Riko sebagai MC, sebagai penyiar, sebagai drummer, vokalis, dan voice over talent, gimana sih bagi waktunya? Mungkin bisa di-share. Bagi waktu ala Riko Krista. Baik, terima kasih. Ini sulit ya. Karena memang bagi waktu itu untuk banyak orang memang sulit untuk manajemen waktu. Tapi yang saya lakukan sih setiap hari. Saya nge-MC itu biasanya umumnya di Sabtu Minggu. Karena biasa kalau Sabtu Minggu itu kan memang musim kawin ya. Jadi ya, Iya. orang banyak nikah kan di Sabtu Minggu. Nah, kalau di hari biasa Senin sampai Jumat itu saya biasa ngisi VO khususnya untuk VO penagihan pinjaman online. Jadi untuk teman-teman, please please banget jangan sampai dengerin suara saya di pinjol. Karena kalau dengerin suara saya berarti angsurannya berarti ada yang nggak jelas. Serius?
Jadi pengisi suara pinjol itu Riko, oh my god. Jadi selain vibes bapak-bapak juga vibes penagih hutang. Iya, dimulai dari yang nawarin baik, sopan dengan nada menyenangkan, sampai yang Oke. nagih ketus marah-marah gitu. Oh, oke. Jadi please banget teman-teman jangan sampai ada yang dengerin suara saya melalui telepon. Ternyata Beda ya. begitu ya. Kalau orang-orang please ya dengerin ya ini suaraku diputar di sini nih, suaraku diputar di sini. Kalau saya enggak. Jangan dengerin suara saya di telepon ya. Kalau di Bivio Podcast boleh. Boleh. Mm-mm. Begitu. Itu Iya. juga saya lakukan sejak pandemi sih, sejak pandemi 2020 sih. Hmm. Karena Oke, memang teknologinya baru ada di situ mm-mm. gitu Jadi dan pesan moralnya jauhi pinjol, jangan pinjam online. Ada juga pesan yang masuk pesan moral malam hari ini ternyata ya dari perbincangan bercanda kita. Oke. pinjaman Oke. online boleh ya. Yang Mm-mm. penting jangan lupa untuk mengukur kemampuan diri untuk bayar. Karena Mm. kalau telat sehari itu berbunga, telat 2 hari bunganya berbunga gitu. Makin besar itu nanti tidak baik untuk kesehatan pencernaan. Betul. Oh ya, tapi boleh ya untuk khususnya untuk teman-teman yang tinggal barangkali di daerah Jabodetabek yang barangkali kesehariannya ini sering menggunakan transportasi umum khususnya KRL komuter lain. Mm-mm. Jadi nanti silakan boleh didengarkan di jam-jam sibuk katanya mereka akan putarkan di situ. Suara saya diputar untuk jadi ada jingle Cokomori dan ada promo Cokomori Nah, di selama masa Pekan Raya Jakarta ini. Iya, G Expo apa namanya? Pekan Iya, PRJ. Raya, PRJ, Pekan Raya Jakarta. Oh iya benar ya. Heeh. Iya, iya. Heeh, gitu. Jadi selama masa PRJ nanti suara saya kan bisa didengarkan di KRL komuter lain, khususnya pada Mm-mm. jam-jam sibuk. Nice. Oke. Yang terakhir, aduh nggak berasa banget ya, ini udah hampir jam 9 loh. Ini kayaknya terlama ini aku ngobrol sama member BPO, nggak berasa banget karena ya gitu deh. Bukannya jam kita sampai jam 11 ya, Kak ya? Enggak ya? Lu aja sendiri. Eh, yang terakhir pertanyaannya ini deh, harapan kedepannya Riko apa sih? Atau pengen apa lagi? Kan tadi udah drummer, udah nyanyi, udah MC, udah VO, udah dubber juga, udah VO pinjol juga. Mau apa lagi? Pengen apa lagi? Harapan saya itu sebenarnya kalau untuk di dunia voice over ya, eh, pengennya karena yang terjadi sekarang tidak bisa menutup mata bahwa voice over itu adalah sebuah profesi yang akan laku sampai dengan kita tua, sampai dengan kita sudah meninggal, itu juga akan laku karena pasarnya akan selalu ada. Tetapi memang sayangnya di luaran sana masih kecil kemungkinan untuk bisa masuk talenta-talenta muda, talenta-talenta berbakat yang belum pernah, artinya untuk sistem audisi atau rekrutmennya masih sedikit gitu dan masih dikuasain dengan voice over yang itu lagi. Contohnya kalau kita nonton film A Hmm. di TV A gitu dengan film B di TV yang lain, filmnya berbeda dari negara berbeda, tapi kalau coba perhatikan suaranya, ih suaranya Hmm. sama deh. Kawan ini juga yang ngisi. Yang seperti itu Hmm. harapannya ya barangkali untuk pemilik industri atau para penggiat industri mohon untuk
dibuka lagi kesempatan yang selebar-lebarnya, seluas-luasnya, karena yang namanya voice over itu ada karakter-karakter masing-masing yang sebenarnya tidak bisa disamakan gitu. Jadi seperti contohnya kita masuk ke sebuah minimarket itu ketika kita pengen beli, contoh pengen beli beras. Nah, beras itu kan ada merek A, merek B, merek C, merek D gitu dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, sama seperti VO gitu, harapannya ke depannya antara film satu dengan film yang lain itu suaranya berbeda. Sementara harapan dari voice over talentnya supaya terus panjang gitu ya. Supaya terus panjang Dipakai dan supaya terus. kayak terus. Itu tersirat di balik pesan yang tadi. Ya, all the best lah. Kayak film India, suaranya dia lagi, iya. Oh iya, saya pikir DLD kayak main drum. RL, RL, LR, LR. Oh, itu audio drama pengen nggak? Oh, Audiobook? Oh, itu pertanyaannya. oh Pengen iya, nggak ini audiobook, audio lagi tren drama? lagi nih. Oke nih, audio drama itu sebenarnya kalau boleh kita lihat ya Kak Zatu ya, itu sebenarnya bukan dunia baru kan. Artinya, coba inget nggak? Teman-teman Vivo pasti Kumbara. dulu sebelum sebelum ada Brahma Kumbara yang ini. Wah, kan? Saur sepuh. Ya itu. Ya, gitu kan. Terus Brahma Kumbara kan ini apa? Gunung Merapi Beda ya. lagi ya? Beda Gunung lagi ya? Merapi. Itu musuhnya Malampir. Tuh. Oh, ya kan? Jangan pergi ke Malampir. Awas, jahat gitu. Itu Brahma Tutur Kumbara. tinular. Tutur tinular juga. Tutur tinular. Itu yang pedangnya gede itu kan ya, yang kayak keris. Oh, aduh jadi ketahuan usianya. Aduh tolong, saya 23 tahun. Bikin program audiobook, oke. Coba ditampung dulu ya Kak Herlina ya. Apakah memungkinkan BPO Podcast yang berikutnya kita Seru ya. lihat nanti ya. Seru kalau audiobook itu dia lebih panjang dari ini kan Kak ya, dari podcast kan ya. Iya, iya. Berseri gitu nggak sih? Seri kayaknya mirip-mirip deh, iya nggak sih? Aku sih belum pernah. 23 kali. Itu sentimeter Kak, 23. Ini mau bikin pas foto Kak ini. 3x3, 23 kali 3. Gede amat. Aduh, kayaknya seru aja ya. Kita ngobrol terus bakal lebih dari jam 9 ini nanti ya. So, Iya, thank you so much ya, Kak Riko dan juga teman-teman yang udah join di malam hari ini. Semoga harapannya terrealisasi, tetap sehat dan terus berkarya, menyebarkan vibes yang positif di luar sana, jadi berkat di banyak tempat. Terima kasih. Ini juga ada tuh dari Kak Herlina itu. Kalau cerita anak ada yang cuma 2 menit, satu cerita kelar. Oke, bisa. Boleh ya Kak Herlina ya. Jadi nanti kalau Kak Herlina ingin butuh VO suara raksasa gitu ya untuk cerita anak, boleh panggil saya. Ayo kalau ada cerita-cerita teman-teman juga bisa kirim ya naskahnya ke BVO. Jadi nanti BVO, bisa dibawakan benar. Untuk BVO Podcast. Ditunggu naskahnya. Betul, betul. Sama kayak ini. Thank you. Kak Riko, sekali lagi terima kasih ya buat waktunya. Sehat, semangat, dan teraih semua cita-citanya. Amin. Saya pribadi juga terima kasih kepada Kak Shirley dan BVO yang sudah mengundang saya di BVO Testimoni pada hari ini, dan semoga sharing yang kita obrolin ini sebenarnya lebih ke ngobrol ya. Mudah-mudahan bisa ada yang berkenan dan bisa ada yang lebih digunakan untuk membangkitkan semangat, khususnya untuk teman-teman yang aduh, gue talentanya di mana ya? Kayaknya voice over oke juga nih. Oke. Minimal yakin dulu nih. Jadi walaupun talentanya barangkali cuma 3%, 3% gimana sih? 3% ya.
Tiga aja Yang penting susah. Nih. yang penting 97% nekat dulu. Ya, pengen belajar medianya, bingung mau kemana, join ke BVO karena setiap hari Yes. ada materi baru, ada bahan pelajaran baru yang berguna banget bener. Nyata itu. Tuh, bakat juga jadi pelawak. Iya bener juga. Sama-sama Kak Retna. Terima kasih. Nah, ini kayaknya ada talenta kebuka lagi jadi pelawak. Ya, siapa tahu ya, di beberapa waktu ke depan kita dengar, oh, menghadirkan stand up komedi Rico Krista. Kita tunggu aja kiprahnya Bapak satu ini. Amin. Tapi sebenarnya Kak, daripada stand up, saya tuh lebih lebih memilih ke sit down loh Kak. Oh ya, Karena capek stand up soalnya capek berdiri Kak. ya. Berdiri ya kan. Duduk kan lebih asik ya. Benar. Usia Sit down soalnya. comedy. Ya Allah. 23 tahun. Betul, yang lalu. Aduh, aduh, ya udah deh kalau gitu, nggak kelar-kelar nih. Thank you so much sekali lagi, selamat malam, dan kita ketemu di Telegram Group ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat Makasih malam. semuanya, bye-bye.